Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'i. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahli minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sini Al-Fakir sedikit akan berbicara tentang tragedi Karbala atau sejarah Karbala yang oleh sebagian orang awam dilupakan atau ingin dilupakan. Bahkan ada yang ingin menghapus, bahkan ada yang mengatakan tidak perlu lagi menghidup-hidupkan sejarah Karbala atau sejarah terbunuhnya cucu atau anak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi al-Imamul Husain. Karbala memang sudah berlalu. Karbala atau tragedi pembantaian atau terpenggalnya kepala Abu Abdillah al-Husain sudah berlalu. Tapi Karbala merupakan sejarah. Sejarah adalah bagian dari kehidupan. Bahkan sejarah merupakan motor atau penggerak dari kehidupan manusia. Tanpa sejarah manusia tidak akan bisa hidup. Bayangkan, atau jika kalian berkata atau kita ini berkomentar saja kepada pemerintah, sejarah atau peristiwa zaman dahulu ya sudah, tidak usah diangkat lagi atau tidak usah diungkit-ungkit lagi, lupakan saja. Cobalah kalian berkomentar di medsos atau di mana saja, apa yang akan terjadi? Pasti rakyat tidak akan terima, marah. Mereka akan berkata, di situ ada pahlawan-pahlawan yang harus kita ketahui, yang harus kita kenal. Jangan pernah kita melupakan jasa-jasa pahlawan yang telah mengorbankan untuk negara ini. Dan di situ juga ada musuh-musuh negara, musuh-musuh bangsa yang telah merusak, menghancurkan negara ini. Perlu diketahui juga dan menjadi pelajaran. Dan inilah sejarah. Jadi tidak mungkin sejarah itu akan dilupakan, bahkan dihapus, tidak mungkin. Lihat Al-Quran, sejarah umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah, umat Nabi Lut yang dikutuk oleh Allah, umat Nabi Musa demikian pula ditenggelamkan di dalam laut. Sejarah Namrud, sejarah Abu Lahab, kisah Nabi Yusuf, dan kisah-kisah sejarah atau masa lalu yang terjadi pada masa-masa Nabi terdahulu dan tertulis di dalam Al-Quran. Kenapa kalian tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa sejarah dahulu engkau ungkit-ungkit, engkau angkat lagi, bahkan engkau tulis di kalammu di dalam Al-Quran? Kenapa Allah memfirmankan di dalam Al-Quran tentang sejarah-sejarah masa lalu? Kenapa kalian tidak berbicara, tidak berkata, tapi ketika sejarah Karbala kalian berkomentar? Lihat Al-Quran, isi Al-Quranul Karim, 70% Al-Quran itu kisahnya adalah masa lalu atau sejarah. Allah menulis sejarah masa lalu, bahkan mengabadikan di dalam kalamnya, kalam ilahi, hingga hari kiamat masa lalu itu. Sebagai apa? Allah yang maha mengetahui. Sebagai pelajaran untuk kita semua.
untuk umat yang akan datang, untuk generasi yang akan datang. Karena itu sejarah tidak mungkin dilupakan, tidak mungkin dihapus. Sejarah merupakan bagian dari roda dan pelajaran kehidupan untuk umat manusia, untuk kita semua. Demikian juga dengan sejarah Karbala, tragedi pembantaian kepada keluarga Nabi yang mulia. Sebab dia sallallahu alaihi wa alihi alam ini diciptakan. Kalian perlu tahu sebab Rasulullah alam ini diciptakan. Lalu kalian mau bilang lupakan sejarah Karbala dan tidak berkata, bahkan kalian tidak mengatakan seperti sejarah Salahuddin Al-Ayyubi dihapus saja, sejarah Habib Fulan, Kiai Fulan, Ustadz Kiai Fulan dihapus saja, sejarah pahlawan Fulan dihapus saja. Kenapa kalian tidak berkata demikian? Kenapa kalian berkomentar tentang sejarah Karbala yang lupakan saja, tidak usah diungkit masa lalu? Sebab Rasulullah alam ini diciptakan. Yang terpenggal dan dibantai di padang Karbala adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadkhira. Qul la as'alukum alaihi mawaddatan fil qurba. Di mana akal sehat kita kalau kita mengatakan hapus saja Karbala, lupakan saja sejarah Karbala? Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah sebab kami ini adalah pengikut Ahlul Bait Syiah Imamiyah yang selalu mengadakan marasim atau majlis-majlis Asyura, majlis-majlis Abu Abdillah Al-Husain, lalu ada segelintir orang kesal dan marah dengan acap peringatan Muharram yang selalu kami adakan. Ini adalah peringatan haul dari Al-Husain alaihi salam, haul cucu Nabi sallallahu alaihi wa alihi Al-Husain alaihi salam. Sebagaimana juga kalian membuat haul-haul untuk kakek-kakek kalian, datuk-datuk kalian. Yang kita buat ini adalah haul dari anak termulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi Sayyidina Al-Husain alaihi salam. Apakah kami salah ketika membuat haul kakek kami, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi? Kalian tidak usah pandang kami ini adalah sebagai pengikut Ahlul Bait, tapi hormati Muharram, terlebih lagi 10 Muharram sebagai hari sedih keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah bersedih ketika Al-Husain belum terbunuh, bahkan ketika Al-Husain baru dilahirkan Rasulullah bersedih karena kelak Al-Husain akan dipenggal oleh mereka yang mengatasnamakan umatnya. Kami tidak meminta untuk ditiru atau dihormati, tapi hormatilah haul yang kami adakan, sebab ini adalah haul dari Al-Imamul Husain, darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Husain minni wa ana min Husain, Husain dariku dan aku dari Husain, kata Rasulullah. Hadis ini disepakati oleh seluruh mazhab. Husain minni wa ana min Husain. Kita menghidupkan acara Muharram bertujuan untuk belajar dari sejarah dan mewujudkan kecintaan kami kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dan tujuan acara Muharram yang kita adakan untuk mengetahui mana keluarga Nabi dan mana musuh Nabi, mana yang baik dan mana yang buruk, siapa pembunuh dari Al-Husain dan siapa yang dibunuh, sebab apa dibunuh dan kenapa dibunuh. Itu yang ingin kita ketahui. Karbala adalah fakta sejarah nyata yang dilakukan oleh musuh-musuh Nabi.
Kapan? Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baru mereka menampakkan kedok-kedok mereka atau wajah-wajah asli mereka. Dan tujuan lain juga kita mengadakan majlis-majlis dari Muharram atau majlis-majlis haul dari Al-Imamul Husain, supaya generasi ke depan mengetahui siapa pembunuhnya. Pembunuh siapa? Yaitu pembunuh Al-Husain alaihissalam. Dan siapa perusak agama, perusak syariat Islam. Itu tujuan kita. Dan supaya generasi ke depannya mengetahui sejarah Karbala Al-Imamul Husain alaihissalam, sebuah fakta di mana diungkapnya para pengkhianat, pembunuh yang dulu hidup tertutupi dengan kekuasaan mereka. Setelah tragedi Karbala, dipenggalnya Al-Imamul Husain alaihissalam, terbongkarlah semua kedok-kedok mereka yang mengaku sebagai sahabat Nabi. Ternyata mereka adalah musuh-musuh dan pembantai keluarga Nabi. Itulah Karbala, itulah tragedi pembantaian Al-Imamul Husain. Yang melakukan adalah mereka yang mengatasnamakan umat Islam, bahkan mengatasnamakan sebagai sahabat Nabi. Lihat sejarah coba kalau kita lihat sejarah di Indonesia seperti G30 SPKI, difilmkan, didokumentasikan sebagai sejarah besar yang tidak boleh dilupakan. Dan itu sebagai pelajaran untuk generasi-generasi mendatang. Di situ, di sejarah atau di tragedi G30S ini apa? Masyarakat bisa mengetahui siapa pahlawan-pahlawan bangsa ini dan siapa musuh-musuh bangsa ini. Diabadikan setiap tahun. Demikian pula sejarah Karbala. Imam Husain alaihissalam berjuang bukan untuk kelompok tertentu atau bangsa tertentu atau untuk bangsa Arab pada saat itu, tidak, tapi untuk agama Islam, untuk menyelamatkan syariat-syariat agama Islam. Dan dari apa? Dari kehancuran yang dilakukan oleh Yazid dan teman-temannya. Jadi ikhwan dan akhwat sekalian, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, turunkan nada egoisme. Turunkan nada egoisme. Hormati Muharram sebagai bulan duka nistapa. Tidak ada kata mazhab dalam tragedi Karbala. Tidak ada kata mazhab dalam perjuangan Al-Imamul Husain alaihissalam. Imam Husain ingin menunjukkan siapa musuh-musuh Islam, siapa yang telah menghancurkan syariat Islam, siapa yang telah memutarbalikkan syariat-syariat Islam. Di Karbala lah semua terbongkar. Karena itu, abadikan selama-lamanya tragedi Karbala ini. Jangan sampai kita terlena, apalagi kita mengikuti suara-suara yang anti terhadap acara-acara Muharram. Kita mengadakan acara-acara majlis Al-Imamul Husain adalah ingin menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui cucunya, yaitu Al-Husain alaihissalam. Kalau kita hanya mencintai Rasulullah tapi kita tidak mencintai cucunya, bagaimana kita kelak di akhirat? Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada kita, sejauh mana dan sampai mana kalian telah mencintai keluargaku? Apa jawaban kita kelak di hadapan Rasulullah? Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.